Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya perkenalan dulu. Nama saya adalah Arif Nur Adianto. Biasanya di Man 1 dipanggilnya Pak Arif. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Ahmed. Nama lengkapnya adalah Pak Ahmed Edi Darmawan. Nah, hari ini kami mau memperkenalkan salah satu program unggulan di Man 1 Kudus, yaitu di program riset. Nah, langsung saja ya Pak Ahmed ke pertanyaan yang pertama. Siap. Di program riset Man 1 itu nama programnya itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan nama programnya apa, kemudian sejarahnya bagaimana, pertama kali didirikan itu pada tahun berapa, dan sebagainya. Silakan Pak Ahmed. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk program riset di Man 1 Kudus itu bernama SIP, Science Innovation Program. Nah, SIP ini didirikan pada tahun 2018 pada bulan Juli. Nah, untuk awal prestasinya sendiri, nah itu tidak gampang ya. Jadi perlu banyak proses yang telah kami capai selama ini ya. Ada jatuh bangunnya. Namun untuk prestasi kami itu sejarahnya mulai dari kompetisi robotik madrasah. Oke, jadi di program riset di Man 1 namanya apa tadi? Science and Innovation Program ya. Nah, itu pertama kali didirikan pada tahun 2018 dan prestasi yang lahir di tahun itu adalah di event Madrasah Robotic Competition ya Pak Ahmed. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Ahmed, biar teman-teman yang siswa baru itu semakin paham bagaimana riset di Man 1 seperti apa. Bidang riset di Man 1 di Man 1 Kudus itu mempelajari bidang apa saja Pak Ahmed? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk di riset di Man 1 Kudus itu ada 4 bidang. Bidang yang pertama itu robotik. Nah, untuk robotik sendiri diampu sama Pak Arif. Nah, kemudian ada bidang kimia yang nanti diampu sama Bu Nurul. Kemudian untuk bidang fisika itu diampu sama Bu Jida. Untuk yang bidang biologinya saya ampu sendiri. Kemudian untuk kegiatannya Pak Ahmed, kalau misalnya di kegiatan di riset itu biasanya dilakukan di jam KBM apa, kemudian misalnya ada lomba nanti kegiatannya seperti apa. Nah, itu perlu juga saya kira untuk dijelaskan juga Pak Ahmed. Baik ya, untuk KBM-nya sebelum daring itu pembelajaran risetnya itu di jam ke 9 dan 10. Nah, di jam terakhir setelah KBM selesai itu mulai jam 2 sampai jam 4. Itu sebelum daring. Nah, untuk di masa pandemi ini pembelajarannya itu secara online dan daring ya. Nah, secara online itu bagi anak-anak yang jauh ya, istilahnya di luar kota. Nah, untuk teman-teman yang berada di area Kudus itu biasanya yang mengikuti kompetisi itu dilaksanakan di Man 1 Kudus. Nah, tapi dengan prokes yang sangat ketat. Oke, nah kalau misalnya pas ada bimbingan katanya tadi dilakukan di Man 1 dengan prokes yang sangat ketat, kemudian kalau di Man 1 itu guru-guru risetnya atau khususnya guru-guru risetnya ya Pak Ahmed, itu sudah divaksin semua apa belum ya? Nah, untuk guru riset alhamdulillah sudah divaksin semua, jadi insya Allah sudah aman. Namun vaksin itu belum tentu menjamin kita itu kebal dari virus. Tetap harus jaga prokes berdasarkan dari imbauan Kemenkes. Oke, alhamdulillah ya Pak Ahmed. Jadi semua guru riset pada khususnya di Man 1 itu sudah divaksin semua. Saya, Pak Ahmed, Bu Nurul, dan Bu Zida sudah divaksin. Nah, tetap di madrasah juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian
Ada pertanyaan lagi Pak Ahmed. Kemarin saya di pengelola Instagramnya pengelola Instagramnya Riset Man 1 Kudus itu melempar pertanyaan ke Instagram, ke Instastory. Nah, di Instastory itu ternyata di komentari atau ditanyai salah seorang murid di kelas riset. Nah, kalau nggak salah akun Instagramnya itu Alfur Rizky Pak Ahmed. Nah, dia bertanya, Pak, kalau meningkatkan minat pembelajaran riset di masa pandemi itu seperti apa caranya? Nah, jadi mungkin dia sendiri merasakan ya. Jadi ketika pembelajaran riset, dia mungkin setengah malas-malesan. Nah, caranya meningkatkan motivasi diri supaya semangat belajar riset kembali di masa pandemi itu seperti apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jangan udah di follow ya IG-nya. Jangan lupa follow IG resmi dari SIP Man 1 Kudus, yaitu @sip_man1. Nah, bagaimana sih cara kita dalam meningkatkan motivasi pembelajaran riset? Nah, sebenarnya untuk meningkatkan motivasi itu berdasarkan apa ya? Dari diri kita sendiri dulu. Nah, dari diri kita sendiri dulu menyukai, ya, menyukai kata suka. Nah, kalau kita suka, itu nanti apapun yang kita kerjakan itu akan ikhlas, ya. Seperti kita mencintai doi, pasti kan akan muncul rasa semangat gitu kan. Semangatnya apa ya? Istilahnya semangatnya berapi-api ya. Intinya di situ suka. Kalau ada suka sama dia, nah itu pasti apapun akan dilakukan. Nah. Oh gitu. Jadi harus diawali dengan niat dalam hati dulu ya Pak Ahmed. Harus menyukai apa yang akan kita kerjakan dulu. Nah, baru nanti akan secara otomatis timbul rasa semangat. Intinya seperti itu ya Pak Ahmed. Nah, kemudian ada juga satu akun lagi Pak Ahmed. Satu akun lagi yang tanya, kalau nggak salah itu yang tanya itu Anja dari kelas 12 sekarang. Nah, di riset itu seru apa enggak Pak Ahmed? Nah, dia pertanyaannya simpel sekali. Di pembelajaran riset itu seru apa enggak? Keseruannya itu ada di mana sebenarnya? Kok kadang-kadang di pembelajaran riset itu ketika ada event lomba, ada project itu anak-anaknya pulangnya sampai sore-sore, bahkan kadang-kadang ada yang lembur sampai malam. Nah, itu sebenarnya serunya ada di mana? Oke, sebenarnya untuk riset sendiri gitu lebih ke apa ya? Have fun gitu ya. Bersenang-senang, pembelajaran yang intinya kita itu happy lah. Nah, serunya itu di mana? Serunya itu ketika kita merasa bangga memiliki apa yang kita kerjakan. Nah, untuk di riset sendiri itu ada rasa kekeluargaan. Jadi antara guru dan murid itu sudah seperti apa ya? Seperti teman. Nah, seperti teman sehingga timbul rasa keakraban, kemudian rasa apa ya? Rasa harmonis lah pokoknya. Ketika muncul rasa itu, ya anak-anak ketika riset ya apa ya istilahnya merasa senang menyukai pembelajaran itu. Oh gitu ya. Jadi diawali dulu dengan sama seperti jawaban yang awal tadi ya, tetap diawali dengan rasa suka. Kemudian dari rasa suka tadi mungkin diaplikasikan juga ke guru pembimbingnya, sehingga antara guru dan muridnya itu terjalin komunikasi yang sangat baik, sehingga tidak terasa muridnya itu tidak seperti sedang belajar tapi sedang bermain-main gitu. Nah, hingga kadang-kadang kalau mengerjakan proyek sampai malam juga pernah ya Pak Ahmed. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Ahmed. Nah, untuk siswa-siswi baru di Mansaku ya, khususnya di program riset, menurut Pak Ahmed, bagaimana caranya si mereka yang baru menjadi siswa di Man 1, khususnya siswa riset ya. Nah, caranya
menjadi siswa riset yang baik supaya menghasilkan prestasi-prestasi yang sudah-sudah kan sudah banyak beredar di media ya bahwa MAN 1 itu pernah juara di tingkat nasional, bahkan ada yang sudah internasional, bahkan prestasi terakhir di internasional itu ada di Genius ya, di event Genius yang diselenggarakan di California kalau nggak salah ya. Nah, caranya supaya adik-adik kelas nanti yang baru mendaftar, baru masuk di MAN 1 Kudus itu supaya berprestasi seperti kakak kelasnya tuh caranya gimana Pak Ahmad? Oke, untuk apa ya? Bagaimana cara berprestasi dengan baik dan benar? Tadi ya sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama memang kita harus menyukai, kemudian kita harus kepo. Jangan lupa tanya-tanya ke gurunya, riset itu apa, terus bagaimana strateginya, dan jangan malu belajar dengan kakak kelas. Nah, ketika sudah terjalin hubungan antara kakak kelas, kemudian guru, kemudian kalian, usahalah dengan serius, kemudian jangan jangan sombong, tetap rendah hati, niat yang tulus. Insya Allah, jangan lupa doanya. Insya Allah kalian akan menjadi sesuatu yang luar biasa berdasarkan apa yang menjadi usaha kalian. Oke, luar biasa sekali ya Pak Ahmad. Jadi demikian caranya atau tutorial yang disampaikan oleh Pak Ahmad ya. Semoga nanti bisa kalian ikuti. Semoga kalian bisa menjadi siswa riset yang berprestasi ya. Walaupun sekarang masih masa pandemi, kami harapkan kalian tetap semangat, kalian tetap berprestasi di masa pandemi, khususnya untuk kalian yang berada di program riset MAN 1 Kudus. Nah, mungkin ada ada pesan untuk siswa baru, Pak Ahmad? Oke. Untuk kalian semua, kalian ini mulai dari awal. Intinya ketika di dalam perjalanan apapun itu jangan pantang menyerah. Kalau kalian di dalam suatu titik itu udah males, terus istilahnya bodoh amat, tujuan kalian itu nggak bakal tercapai. Orang sukses itu rumusnya satu, pantang menyerah. Oke, luar biasa sekali Pak Ahmad ya. Jadi orang sukses itu rumusnya satu, pantang menyerah ya Pak Ahmad. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi Mat Sama pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri berdua ya. Saya Pak Arif di Guru Riset Bidang Robotik dan ini Pak Ahmad di Guru Riset Bidang Biologi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.